never slow up, no I don't take shit, I got no love. 그리고 네, 저는 감사하고 Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi, ternyata Indra Syafri ditunjuk untuk menukangi Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri dipilih menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun, terbaru ada perubahan karena Ketum PSSI tak ingin ada bentrok dalam pemanggilan pemain. Pasalnya, agenda Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu, Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Shin Tae-yong bakal kembali menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah memantau beberapa pertandingan pada pekan perdana Liga 1 2023 hingga 2024. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut menonton laga perdana Bali United melawan PSS Sleman di Bali, 1 Juli lalu. Selain laga tersebut, pelatih yang akrab disapa ST juga memantau pertandingan Persija Jakarta versus PSM Makassar di Jakarta, 3 Juli. Sebenarnya hal ini bukan pertama kalinya Shin Tae-yong langsung turun memantau pemain untuk mencari skuad terbaik buat Timnas Indonesia. Dalam pencarian tersebut, pelatih asal negeri ginseng itu bisa memboyong beberapa penyerang atau striker yang sedang tampil ganas. Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang paling mengalami kesulitan dalam mencari penyerang murni. Ini terjadi tak hanya di tim senior. Saat membentuk timnas kelompok usia, dia pun cukup mengalami kesulitan mencari striker. Namun, setelah Liga 1 kembali dimulai, ada beberapa pemain yang bisa diboyong oleh ST. Tak hanya pemain lokal, pemain naturalisasi pun tak boleh dilupakan oleh pelatih berusia 53 tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang yang bakal berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus 2023, Shin harus mencari pemain terbaik. Ramadan Sananta memang akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian seusai tampil memukau di SEA Games 2023. Tak hanya di SEA Games 2023, saat memulai kompetisi dengan tim barunya, Persis Solo, pemain muda ini telah mencatatkan 3 gol di laga pramusim dan 1 gol di Liga 1. Sananta sukses menyerangkan gol ke gawang Persebaya Surabaya pada menit ke-63. Gol perdana tersebut semakin membuktikan bahwa dia merupakan salah satu striker yang harus dipertimbangkan Shin Tae-yong. Meski masih berusia muda, Hoki Caraka memang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juru gedor Timnas U20 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong bisa ikut membawa pemain muda ini agar bisa menambah pengalaman dan lebih berani lagi ke depannya. Apalagi, Timnas U23 Indonesia diharapkan bisa lolos ke Piala Asia U23 2024. Erick Thohir berharap ajang Piala AFF U23 bisa dimanfaatkan menjadi turnamen persiapan bagi pemain muda. Situasi ini tentu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ST untuk memberikan menit bermain kepada pemain muda seperti Hoki Caraka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dihadapkan pada 2 agenda setelah ditunjuk menangani Timnas U23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini, kontrak Shin Tae-yong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erick Thohir, sudah jelaskan, ucap Arya Sinulinga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023.
Kontraknya adalah memegang U23 dan senior. Maka yang berhubungan dengan U23 dipegang Shin Tae-yong, termasuk timnas senior jadi AFC U23, AFF U23, termasuk timnas senior, kata Arya Sinulinga. Sementara itu, Indra Syafri akan menangani timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, 23 September hingga 8 Oktober 2023. Di mana Indra Syafri akan menurunkan pemain timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk menangani timnas U23 Indonesia bakal dihadapkan dua agenda pada tahun ini. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pada ajang ini, timnas U23 Indonesia akan bertemu rival bebuyutan, Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia berada di grup B bersama Timor Leste. Pada Piala AFF U23 2023, ada dua tim yang tidak berpartisipasi, yakni Singapura dan Australia. Edisi sebelumnya, Piala AFF U23 2022, Indonesia mundur dari turnamen karena pandemi COVID-19. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar pada 6 hingga 12 September 2023. Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 10 tuan rumah babak penyisihan. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Itu artinya, timnas U23 Indonesia akan menjamu kedua negara tersebut. Venue yang direncanakan menggelar pertandingan adalah Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal timnas U14 Indonesia akan jadi pondasi untuk pembangunan timnas. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memantau langsung seleksi timnas U17 Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023. Dalam agenda ini, dia didampingi oleh Dennis Wise, Bima Sakti, dan Indra Syafri yang bertugas untuk melakukan seleksi. Selain di Jakarta, seleksi akan dilakukan di beberapa wilayah dan Shin Tae-yong juga masuk dalam tim. Erick Thohir sudah melakukan komunikasi dengan Dennis Wise yang merupakan Direktur Teknik Garuda Select. Dennis menyarankan bahwa timnas U14 Indonesia bisa jadi pondasi untuk membangun timnas yang lebih kuat. Apalagi, sosok yang merupakan legenda Chelsea tersebut sudah cukup berpengalaman menangani pemain muda. Tadi saya sudah sepakat dengan Dennis Wise selaku Direktur Teknik Garuda Select untuk sinkronisasi program antara Garuda Select dengan persiapan tim U17 Indonesia, kata Erick Thohir. Dennis juga menyarankan untuk ada tim U14. Bagaimana bisa dipersiapkan lebih awal kalau kita mau punya timnas yang makin bagus, kata Erick Thohir dilansir Bola Sport dari laman PSSI. PSSI menyambut positif usulan dari Dennis Wise tersebut. Erick menjelaskan bahwa perlu adanya kolaborasi di dalam tubuh timnas kelompok umur. Menurutnya, hal ini jadi modal penting untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Inilah yang saya rasa kita harus terbuka dalam transformasi sepak bola. Jadi nanti usulan dari Dennis Wise mengenai tim U14, akan kita diskusikan di PSSI, imbuh Erick Thohir. Sehingga ini jadi keputusan yang bisa jadi berkesinambungan antara U14, U17, U20 dan lain-lainnya, ujarnya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan pada Garuda Select. Apalagi, mereka sudah bekerja sama sejak tahun 2018. Semakin istimewa, timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat jelang FIFA Matchday bulan September 2023. Setidaknya terdapat beberapa pemain naturalisasi grade A yang bisa bergabung dengan skuad merah putih asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah gencar merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sudah ada nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, masih terdapat setidaknya 5 pemain keturunan Indonesia yang bisa bergabung dengan skuad Garuda karena disebut-sebut masuk proyeksi Shin Tae-yong. Joey Pelupesi adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Ia berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain untuk klub FC Groningen di Belanda.
Pelupesi telah bermain di level tinggi, termasuk di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris.